Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya adalah Sahasika Jena Janitra. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang Nabi Ismail. Nah, teman-teman udah pada siap belum? Kalau udah siap, yuk dengerin ceritaku. Teman-teman, Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan ibu bernama Siti Hajar. Mereka tinggal di Palestina. Lalu, saat Ismail lahir, Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Palestina. Dan Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah itu. Nabi Ibrahim mengajak istri dan anaknya Ismail. Saat sepanjang perjalanan, Nabi Ibrahim melewati gurun yang sangat tandus nan gersang. Lalu sesampainya di lembah Bakah yang kita kenal sebagai kota suci Mekah, Nabi Ibrahim pun menyiapkan tempat berteduh dan makanan dan minuman seadanya. Lalu tanpa berkata apa-apa, Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka berdua. Siti Hajar yang melihat keanehan ini tersebut mulai bertanya, "Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kita berdua di sini?" Lalu Ibrahim hanya menjawab, "Ini adalah perintah Allah," serta menunduk dan menoleh. Lalu sepanjang perjalanan, Nabi Ibrahim juga terus berdoa kepada Allah demi keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Siti Hajar juga tidak was-was karena ia tahu kalau ini perintah Allah. Lalu saat beberapa hari kemudian, bahan makanan dan minuman mulai habis. Lalu Ismail yang kecil mulai menangis kehausan. Siti Hajar pun berlari-lari ke sana kemari antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa ini yang kita abadikan dalam rangkaian ibadah haji, yaitu adalah sa'i atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali. Tidak lama begitu, pertolongan Allah pun datang. Ketika Ismail kecil menangis lalu menghentak-hentakkan kakinya, tiba-tiba keluarlah air yang sangat deras sekali. Air itu yang kita kenal sebagai sumur Zam-Zam. Lalu saat Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Lalu Nabi Ibrahim pun minta pendapat Ismail. Lalu Ismail dengan gagah berani menjawab, "Laksanakan saja perintah itu, ayah. Insya Allah aku bisa sabar menerimanya." Lalu Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke gurun yang luas sekali. Lalu sepanjang perjalanan, iblis selalu menggoda mereka dengan berkata, "Hei Ibrahim, bukannya kamu sudah meminta anak bertahun-tahun yang lalu, tapi kok sekarang kamu ingin menyembelihnya?" Lalu Nabi Ibrahim pun tidak peduli dengan kata-kata iblis. Lalu ia melemparkan batu. Sesampainya di gurun yang luas sekali, ia berpelukan penuh haru kepada Ismail. Lalu saat Ismail dibaringkan dan Nabi Ibrahim menyiapkan golok yang tajam, lalu tiba-tiba tangan Ibrahim tidak bisa digerakkan. Dan Allah berfirman bahwa perintahnya untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan Allah menggantikan Ismail dengan domba. Peristiwa ini yang kita kenal sebagai kurban atau hari raya Idul Adha. Lalu saat Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Saat itu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dan ia pun membangun Ka'bah. Saat Nabi Ibrahim mulai susah meninggikannya, ia mulai meletakkan batu di samping Ka'bah dan memijatkan kakinya. Yang batu itu yang kita kenal sebagai makom Ibrahim. Nah teman-teman,
Hikmah yang kita ambil dari cerita ini adalah pertama, keteladanan Nabi Ibrahim dalam menaati perintah Allah. Lalu, ketaatan Nabi Ismail dalam berbakti kepada orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.